Word of faith, statement iman, perkataan iman. Pengajaran ini sih bagus ya, selama yang diperkatakan itu adalah firman Tuhan ya. Firman Allah yang ada di dalam Alkitab. Untuk kita terus mengulang-ulang itu bagus ya sebagai perenungan kita. Dan ketika mempraktekannya kita juga teringat akan firman itu. Tapi yang kita lihat bahwa ini seringkali diselewengkan menjadi satu ucapan mantra yang pasti akan terjadi kalau kita terus-menerus ucapkan perkataan itu. Ya, kayak misalnya saya mau punya mobil. Ini mobil ini akan menjadi milik saya, akan menjadi milik saya setiap hari dalam nama Yesus, tambah lagi tuh pakai nama Yesus tuh udah nggak ada otoritasnya, difungsikan sebagai mantra aja gitu kan. Saya ingin punya pacar secantik Lalisa, pasti itu ya kan, dalam nama Yesus. Pengen punya rumah, ya tumpang tanganin aja pokoknya dalam nama Yesus, pasti jadi. Waduh, kalau semudah segala sesuatunya itu cuma tinggal bacot begitu doang sih enak banget gitu ya. Ini biasanya di mixing lagi dengan pengajaran tentang anugerah, bahwa nggak ada satupun yang bisa manusia lakukan. Semua karena anugerah, semua itu dari Tuhan. Justru karena semua itu anugerah dari Tuhan, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, imamat yang rajani, kita bisa melakukan banyak hal, bukannya malah kita jadi pasif. Itu yang harusnya dimengerti gitu kan, bahwa dari sejak semula aja tuh Tuhan ciptain kita, ada kata perintah gitu, taklukkanlah bumi, ya, taklukkanlah, penuhilah, ya enggak. Kita disuruh kelola gitu, ada satu kata kerja di situ, nggak cuma pasif begitu aja. Ada beberapa anugerah yang memang nggak bisa kita lakukan, hanya Tuhan yang bisa lakukan, seperti keselamatan, ya enggak sih. Tapi ada banyak hal yang selebihnya itu dibungkus oleh ketaatan, yang harus ada effort dari manusia. Ya. Itu biasanya mereka pakai alasan lagi tuh, karena manusia tuh dicipta serupa dan segambar, ya kan. Perkataan kita jadinya kita punya kuasa. Ya, diciptakan serupa dan segambar kan bukan 100% Tuhan kita. Hanya serupa dan segambar. Ada bagian otoritas yang diberikan kepada kita sejauh mana, ya kan, ada batasan-batasannya. Cuma Tuhan yang firman-Nya itu ya dan amin dan pasti terjadi. Semuanya hanya Tuhan tuh yang cuma tinggal ngomong doang jadi. Tapi kita manusia berbeda. Itu. Kita manusia bukan Tuhan. Ya kan? Kalau perkataan kita bisa ngebentuk satu form ke form yang lain, wah enak banget hidup, ya enggak? Lidah perkataan betul ada kuasa kalau kita baca di Amsal gitu ya. Karena siapa yang memakannya akan memakan buahnya. Nah, yang harus kita pahami adalah bahwa perkataan ini sebatas apa kuasanya gitu. Jangan sampai overdosis gitu kan. Ya, perkataan bisa menghibur, itu pun butuh respon dari orang yang mendengar ya. Perkataan kita bisa menguatkan, perkataan kita juga bisa menjatuhkan atau bisa bikin orang marah, emosi. Nah, karena perkataan itu kan selalu ditujukan kepada makhluk hidup, makhluk yang bisa mendengar dan mengerti, menyimak perkataan kita itu. Ya enggak sih? Enggak bisa itu perkataan itu kita perkatakan kepada benda mati gitu kan? Enggak bisa. Karena kenapa? Ya karena hanya makhluk hidup yang bisa meresponi. Dan akhirnya perbuatan kita lah yang menentukan juga gitu. Perbuatan si manusia yang mendengar itulah yang menentukan juga. Itu ayat yang sering dipakai di Yohanes 14. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ini nih yang sering disalah tafsirkan jadi penyakit. Jadi pemahamannya itu liar gitu ya. Padahal kalau kita mau baca lagi di ayat sebelumnya gitu kan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ada satu misi di situ, ada satu tugas, ada satu effort yang manusia harus lakukan. Gitu. Bukannya begitu aja tinggal nyaut beriman maka jadi gitu kan. Nggak bisa kayak begitu. Jadi ya teman-teman semua, semoga perenungan ini bisa menyadarkan kita untuk nggak cukup hanya berkata-kata yang positif, itu nggak cukup, diperlukan juga tindakan. Makanya Yakobus bilang iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Salam semuanya, Shaun the Sheep, let's speak it out.